Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rodifa. Saya mengajar di MI Miftahul Ulum Kraton. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 PEK 1 Universitas Sunan Ampel Surabaya, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dengan nomor induk mahasiswa 062208243991. Hari ini Kamis tanggal 8 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran penilaian uji kinerja dalam materi bencana alam IPAS kelas 5 MI Miftahul Ulum Kraton. Sekian perkenalan dari saya. Terima kasih. Ayo kita saksikan. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa agar kita diberi pelajaran saat belajar. Amin. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Artinya, aku rela bahwa Allah Tuhanku, Islam agamaku, Nabi Muhammad nabiku dan utusan kepadaku. Ya Allah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pengertian. Ya Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekeliruan dari lidahku, agar mereka mengerti ucapanku. Amin ya rabbal alamin. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jatuhkan bumi. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah merdeka untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Video pembelajaran untuk hari ini bisa kalian simak nanti setelah kalian menyimak PPT ini atau video pembelajaran ini. Nanti
kalian saya kasih tugas kembali ya. Jadi setiap kelompok nanti saya kasih tugas. Jadi tolong dilihat dengan seksama, jangan rame, jangan bergurau. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Berjumpa lagi dengan saya Hudifa, guru kelas 5 di MI Miftahul Ulum Kraton. Pada kesempatan kali ini mari kita belajar bersama untuk pelajaran IPAS kelas 5, yaitu tentang bencana alam, sehingga kita bisa mengenali sebab dan dampaknya. Tujuan pembelajaran ini adalah menjelaskan apa itu peristiwa alam dan bencana alam, mengidentifikasi berbagai jenis bencana alam yang terjadi di lingkungan sekitar, menjelaskan penyebab terjadinya bencana alam, dan yang terakhir, menguraikan dampak bencana alam terhadap manusia dan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Pernahkah kalian mengalami atau menyaksikan gempa bumi? Kira-kira mengapa bencana alam bisa terjadi dan apa dampaknya bagi lingkungan dan makhluk hidup di sekitarnya? Sebelum mempelajari tentang bencana alam, kalian perlu tahu dulu apa itu peristiwa alam. Peristiwa alam adalah kejadian yang terjadi di bumi secara alami, tanpa campur tangan manusia. Contohnya, seperti hujan, gelombang laut, gempa bumi, dan gunung meletus. Berbagai peristiwa alam membuat bumi terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Apa itu bencana alam? Bencana alam adalah peristiwa alam yang dapat menimbulkan kerusakan atau bahaya bagi manusia dan lingkungan di sekitarnya. Macam-macam bencana alam, antara lain ada gempa bumi, kekeringan, gunung meletus, kebakaran hutan, banjir, angin topan, tsunami, dan tanah longsor. Yang pertama, gempa bumi. Gempa bumi adalah peristiwa getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat dari pergeseran lempeng bumi, aktivitas gunung berapi, dan patahnya lapisan bumi. Dampak gempa bumi bagi manusia dan lingkungannya adalah 1. Retakan pada tanah. 2. Mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka. 3. Kerusakan bangunan seperti rumah, jalan, dan gedung. Yang kedua, kekeringan. Kekeringan adalah kondisi ketika suatu tempat mengalami kekurangan air dalam waktu yang lama akibat kemarau panjang, tidak ada hujan, dan penebangan pohon. Dampak kekeringan bagi manusia dan lingkungannya adalah 1. Kekurangan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 2. Gagal panen karena tanaman menjadi layu dan mati. 3. Kerusakan ekosistem seperti sungai dan danau yang mengering sehingga hewan kehilangan habitat. Yang ketiga yaitu gunung meletus. Gunung meletus adalah peristiwa keluarnya magma, gas, dan asap dari dalam gunung berapi. Hal ini terjadi karena tekanan di dalam gunung sangat besar, sehingga magma terdorong keluar melalui kawah gunung. Dampak gunung meletus bagi manusia dan lingkungannya adalah 1. Hujan abu yang menyebabkan udara kotor.
2. Seiring waktu, tanah menjadi subur setelah letusan. 3. Magma dan abu panas bisa merusak hutan, lahan pertanian, dan rumah warga. Yang keempat, yaitu kebakaran hutan. Kebakaran hutan bisa terjadi karena musim kemarau yang panjang, sambaran petir, cuaca yang sangat panas, atau ulah manusia yang menyalakan api sembarangan di hutan. Dampak kebakaran hutan bagi manusia dan lingkungannya adalah 1. Tanaman dan pohon di hutan menjadi layu dan mati. 2. Hewan di hutan kehilangan tempat tinggal. 3. Udara menjadi tercemar karena asap kebakaran. Yang kelima adalah banjir. Banjir adalah peristiwa ketika air menggenangi daratan seperti taman, jalan, dan gunung. Banjir bisa terjadi karena hujan deras yang terus-menerus, penggundulan hutan, atau saluran air yang tersumbat sampah. Dampak banjir bagi manusia dan lingkungannya adalah 1. Merusak bangunan dan lahan pertanian. 2. Menyebabkan penyakit seperti diare dan gatal-gatal. 3. Mengganggu aktivitas seperti sekolah dan bekerja. Yang keenam, yaitu angin topan. Angin topan adalah angin yang bergerak dan berputar sangat kencang. Angin topan terjadi karena udara panas dan udara dingin bertemu, lalu membentuk pusaran. Dampak angin topan bagi manusia dan lingkungannya adalah kekurangan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 2. Gagal panen karena tanaman menjadi layu dan mati. 3. Kerusakan ekosistem seperti sungai, danau yang mengering sehingga hewan kehilangan habitat. Yang ketujuh, yaitu tsunami. Tsunami adalah gelombang laut yang sangat besar, tinggi, dan kuat yang terjadi akibat dari gempa bumi di dasar laut, letusan gunung berapi bawah laut, atau longsor di bawah laut. Dampak tsunami bagi manusia dan lingkungannya adalah kerusakan bangunan dan rumah di daerah sekitar. 2. Mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka. 3. Kerusakan pada hutan bakau dan terumbu karang. Yang ke-8, yaitu tanah longsor. Tanah longsor adalah peristiwa jatuhnya tanah atau batu dari tempat yang tinggi. Tanah longsor bisa terjadi karena hujan deras dan kurangnya pohon yang menahan tanah, sehingga tanah menjadi lembek dan mudah runtuh. Dampak gunung meletus bagi manusia dan lingkungannya adalah 1. Menimbulkan korban jiwa seperti tertimbun tanah. 2. Merusak lahan pertanian, rumah, dan jalan. 3. Menutup jalan sehingga kendaraan tidak bisa lewat. Bencana alam adalah peristiwa alam yang menimbulkan kerusakan dan bahaya bagi manusia dan lingkungan. Contohnya banjir, gempa, longsor, dan kebakaran hutan. Bencana bisa terjadi karena faktor alam dan juga karena ulah manusia. Dampaknya bisa merugikan manusia dan lingkungan. Oleh karena itu, kita perlu mengenal dan waspada terhadap bencana alam. Oke, setelah kalian melihat layar tadi ya, dari mulai awal sampai yang terakhir, bisa kalian ambil, coba Dani, berapa macam bencana alam yang sudah saya paparkan tadi? 8, oke, betul. Farzana, coba Farzana. Katanya Dani 8 macam-macam bencana alam tadi. Sebutkan 3 saja yang kamu ingat. Gunung meletus, tanah longsor, banjir. Oke.
disebutkan Sarjana 3, berarti kurang berapa? Kurang 5. Tolong sebutkan Salman. Iya, 5 yang belum disebutkan oleh Farzana. Tadi Farzana menyebutkan apa tadi? Banjir, gunung meletus, tanah longsor. Selain banjir, gunung meletus, tanah longsor, apa? Tsunami, kebakaran hutan, apalagi? Kekeringan, apalagi? Apalagi? Gempa bumi, kurang 1. Banjir tadi sudah ya? Sudah. Selain banjir, ayo apa? Ini apa ngetes kamu ini? Apa? Angin topan. Oke. Gimana teman-teman? Betul jawaban teman kalian? Oke, tepuk tangan untuk teman kalian. Oke. Jadi dari materi yang saya paparkan tadi, kalian sudah tahu oh ternyata perubahan pada bumi itu bisa mengakibatkan bencana alam. Tadi di apa ada keterangannya juga apa sih bencana alam itu? Apa? Peristiwa alam yang menimbulkan kerusakan ya, terus oke. Nah, bencana alam ini ada kalanya itu memang murni dari alam, ada kalanya itu berasal dari ulah tangan manusia. Seperti tadi ada kebakaran hutan ya, itu berasal dari tangan manusia apa? Membuang putung rokok, apalagi membakar dengan disengaja, itu merusak apa ekosistem yang ada di hutan juga. Tsunami ulah manusia apa memang dari alam? Alam, ya. Kalian tahu tsunami? Tsunami itu kalau kalian tahu sangat dahsyat ya. Mungkin masih ingat dulu tahun berapa itu 2003 terjadi tsunami di Aceh itu ya. Bon, dari sini mungkin ada yang ditanyakan sebelum nanti saya kasih asesmen selanjutnya. Ada yang ditanyakan? Enggak? Sudah paham? Oke. Berarti memang kelas 5A ini anaknya cerdas-cerdas, pandai-pandai ya. Amin. Oke. Untuk selanjutnya ini tugas kelompok. Sekali lagi tugas kelompok ya. Nanti setiap kelompok itu enggak sama. Ada yang dapatnya gunung meletus, banjir sama kebakaran hutan. Ada yang dapat lainnya. Nanti ya, contohnya seperti ini. Ini nanti saya bagikan setiap kelompok ya. Jadi kalau pekerjaan kelompok berarti yang dinilai adalah kekompakan, bagaimana kamu bisa bekerja sama di dalam kelompok kamu atau tim kamu ya. Nanti saya lihat kelompok mana yang bisa bekerja dengan maksimal, bisa bekerja dengan baik, berarti dia bisa diandalkan dalam kelompoknya, berarti bekerja samanya oke ya. Jadi nanti tidak sama setiap kelompok saya kasih tidak sama. Nah, Bu itu diapakan? Di sini ada gambar gunung meletus ya atau erupsi. Nama lainnya gunung meletus atau erupsi. Ini ada penyebabnya, ada dampaknya. Tadi kan sudah dijelaskan ya tadi di pemaparan awal, yaitu penyebabnya dari apa. Terus dampaknya untuk manusia, untuk lingkungan itu apa? Nanti kamu tulis. Didiskusikan dalam kelompoknya masing-masing. Boleh buka buku LKS-nya, boleh. Oh Bu, saya tidak pakai buka buku LKS, saya sudah hafal. Oke, tambah pinter, tambah jos nanti ya. Oke ya. Jadi terserah kalian, yang penting dalam kelompok kalian usahakan kompak, kerjasama. Jangan sampai ada yang bekerja sendiri. Karena apa? Kelompok itu bekerja sama, bukan individualisme atau individu. Ya, paham? Bisa dimengerti? Oke, saya bagikan setiap kelompok. Nanti tidak sama. Kelompok ini dapat ini, kelompok itu dapat itu, tidak sama. Silakan dikerjakan bersama-sama. Ada yang sebagai notulennya menulis, ada yang membantu berpikir ya. Jadi jangan hanya satu anak yang bekerja, semuanya bekerja.
Kalau sudah semua, berarti maju perwakilan tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil dari kelompok kalian. Ya. Yang pertama maju, kelompoknya Evan, maju, coba. Ayo, perwakilan kelompok 1, maju. Ayo. Cepat. Ayo. Dibaca yang keras di sini, ya. Nanti biar didengarkan sama teman kamu, biar disangga itu pertanyaan yang ada di situ, jawaban kamu itu betul apa salah, nanti biar teman kamu tahu. Mbak, yang pertama, kamu dapat apa di situ? Gempa bumi. Nah, penyebabnya apa? Retakan tanah, pergeseran, runtuhan, letusan gunung Merapi. Coba, betul enggak? Ada yang sama di jawaban kalian yang gunung apa itu? Gempa bumi? Ada yang sama gempa bumi? Coba. Betul enggak gempa bumi seperti itu? Halo? Betul enggak? Ada yang sama enggak sama kelompoknya Evan? Gempa bumi yang pertama ada yang sama? Ada yang sama? Yang nomor 1 gempa bumi ada yang sama? Tidak ada, oke. Lanjut yang kedua. Oh ini apa dampaknya dulu? Apa dampaknya gempa bumi? Oke, kalau gempa bumi akhirnya dia kena gempa, terus tangannya retak, akhirnya ada yang menik. Oke, terus lanjut yang kedua, tsunami. Terus dampaknya? Betul? Halo, hai. Betul? Oke, lanjut yang ketiga. Oke. Dampaknya apa? Oke, bon. Tepuk tangan untuk kelompoknya Eva. Oke. Yang kedua, dengarkan. Nanti ketika ada teman kalian maju berkelompok, harus didengarkan. Oh, jawaban teman kamu itu betul apa salah, sambil mengoreksi. Paham? Ya. Kelompok selanjutnya, kelompoknya Dani maju. Ayo, siapa yang maju? Azil, oke, ayo Zil. Suaranya keras ya. Tadi kelompok 1 nadanya kurang terdengar ya. Ayo, yang keras. Ayo. Terus? Terus lanjut. Banyak korban. Oke, setiap bencana pasti banyak korban jiwa. Lanjut. Yang kedua. Yang keras suaranya biar temannya dengar. Gunung api. Nampaknya apa? Menyebabkan. Terus. Yang ketiga. Yang keras yang bergeser dari peristiwa awalnya karena hujan sangat tambah kendaraan tidak bisa lewat. Oke. Nah, tepuk tangan untuk kelompoknya siapa tadi? Auxilia. Oke. Nah, sekali lagi dengarkan. Kalau disuruh maju suaranya yang keras, biar temannya kedengaran. Ya, kelompok 1, 2 suaranya kurang lantang. Alvin, maju. Dibaca yang keras. Mana Kayla? Dibaca yang keras. Ayo. 1. Erupsi menyebabkan pergeseran lempeng bumi bererupsi. Dampaknya adalah hujan abu yang udara kotor. 2. Banjir menyebabkan membuang sampah sembarangan. Dampaknya adalah lingkungan menjadi hancur dan banyaknya korban jiwa. 3. Kebakaran penyebab membuang puntung rokok dan membakar sengaja. Dampaknya adalah membuat polusi udara dan membuat sesak nafas. Oke. Tepuk tangan untuk kelompoknya Alvin.
Dari kelima kelompok ya, ini semuanya dapat nilai 100. Tepuk tangan. Oke. Ya. Oke. Untuk selanjutnya, ini tadi sudah saya nilai semuanya dapat 100 ya. Kekompakannya juga semuanya oke ya. Kerjasamanya oke semuanya. Oke. Sebelum kita akhiri pembelajaran untuk hari ini, coba kita evaluasi bersama ya. Masih ingat apa enggak kalian? Tadi bencana alam ada berapa tadi? 8. 8 tuh gini ya. Oke. Yang pertama apa? Gempa bumi. Kedua banjir. Gunung meletus. Kebakaran hutan. Terus tsunami. Terus kekeringan. Terus tanah longsor. Oke. Dari ke-8 bencana alam. Halo, hai. Hai. Fokus. Oke. Tepuk semangat. Semangat. Biar kita tambah semangat. Saya ulangi lagi evaluasinya. Di antara ke-8 bencana alam tadi, yang sering kalian temui di lingkungan kalian coba apa? Gempa, banjir. Yang sering terjadi tanah longsor. Mungkin yang di daerah pegunungan, rumahnya di daerah pegunungan pasti sering mengalami Kebakaran sawah. Kalau kita sawah, kalau di pegunungan longsor ya. Karena yang berita yang hit ada orang yang kena longsor di mana, Pacet atau mana tuh? Shanghai ya. Nah itu juga termasuk bencana alam yang memang terjadi karena alam itu sendiri ya. Tetapi juga tidak luput dari ulah tangan manusia. Banyak orang yang memotong pohon secara liar. Oke, pohon. Jadi sudah paham anak-anak? Halo? Hai. Ngantuk? Ya, jadi sudah paham untuk materi hari ini, yaitu tentang bencana alam. Oke, jadi kita sudah tahu bencana alam itu ada 8. Pengertiannya kalian sudah tahu, sebabnya apa, terus akibatnya bagaimana, kalian sudah tahu semuanya. Ya, Bu Tifa berharap dengan pembelajaran bencana alam ini, kalian bisa ambil hikmahnya, bahwasanya kita hidup di dunia sebagai manusia harus bisa menempatkan diri kita supaya apa? Supaya tidak terjadi bencana alam. Minimal kita bisa menjaga lingkungan kita dengan sebaik-baiknya. Oke? Oke. Nah, untuk menutup pembelajaran kali ini ya, kita tutup dengan doa surat Al-Asr ya, dipimpin oleh ketua kelasnya juga ya. Ketua kelas tolong maju. Yuk. Kamu suruh teman-teman kamu untuk membaca surat Al-Asr. Mari kita membaca surat Al-Asr bersama-sama sebelum kita pulang ke rumah masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul alim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa
Sekian pembelajaran dari Bu Diva untuk hari ini. Semoga kita sama-sama bisa mengambil hikmahnya dan kita bisa berjumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Jaga kesehatan, jaga diri kita, dan jaga lingkungan kita. Oke? Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.